Ada mau 200 tahun juga kalau nggak bisa apa-apa mah nggak dipilih ya. Tapi bicara tentang kompetensi nih Bang Rey, emang kenapa juga nih soal dinasti politik ini begitu ya? Kalau memang berkompeten begitu ya secara politik, gimana Bang Rey menanggapinya? Ya kita bicara yang faktual aja lah. Kalau kompeten tapi nggak ada yang mau milih gimana? Bukan, dari sekian banyak praktek politik dinasti itu, mana sih yang maju daerahnya? Kita bicara aja yang faktual, nggak usah berteori-teori gitu maksud saya kan. Kan pada akhirnya kemudian kita melihat pemimpin-pemimpin yang disebut-sebut ya taruh oleh tingkat nasional itu pada umumnya bukan lahir dari praktek nepotisme. Ya paling contoh lah Pak Jokowi kan awalnya kan begitu misalnya lah ya. Meskipun sekarang terjadi nepotisme dalam dirinya, tapi kan dia lahirnya bukan dari itu. Betul, Pak Jokowi lahir dari bawah dirinya gitu ya, benar-benar. Gitu. Nah jadi menurut saya nggak perlu kita berteori. Kita lihat aja faktanya di daerah di mana nepotisme kuat, daerahnya maju apa enggak? Ya. Kan apa yang mendasari itu kurang maju? Ya karena pada akhirnya nepotisme itu bukan untuk kepentingan publik. Baik. Nepotisme itu ya kepentingan mereka sendiri, kepentingan keluarga, dan keluarga ini kepentingannya apa? Ya untuk mengamankan modal. Pada akhirnya kepentingan publik itu jadi semakin tergerus dan terlupakan begitu ya? Dengan sendirinya. Jadi lalu kemudian dilegitimasi dengan prosedur-prosedur demokrasi. Bukan dipilih melalui rakyat, kan rakyat yang berlindung di balik konstitusi begitu ya? Konstitusi macam-macam dan sebagainya. Baik. Biasa sekali teman-teman. Kita sekarang juga ingin menggali pertanyaan kalau tadi sudah ada dari salah satu BEM di daerah begitu ya. Sekarang ada yang mau nanya juga nih langsung sama kita dari mahasiswa yang hadir di sini. Silakan teman-teman dari BEM Trisakti. Ya, halo. Silakan boleh berdiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Alvar Syaputra. Di sini mungkin saya ingin bertanya mengenai pola politik dinasti sendiri memang sudah mengakar dan dapat kita lihat pada keadaan masa kini. Misalnya pada beberapa keluarga pejabat yang anaknya sendiri juga memiliki jabatan dalam pemerintahan perpolitikan di Indonesia, baik menjadi kepala daerah atau lain-lain. Kita lihat bahwa pemikiran publik mengatakan banyak pemimpin muda yang mau menjadi calon-calon namun dibatasi oleh aturan terkait batasan usia. Di samping itu dilihat yang ingin saya tanyakan adalah pertanyaannya apakah perlu dibuatkan suatu peraturan atau undang-undang yang melarang politik dinasti? Karena sebagaimana kita tahu pada dasarnya merubah konstitusi diperbolehkan sebagaimana tertuang dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar. Jika perubahan tersebut dilakukan sebagai langkah politik, hukum secara yudis boleh, apakah boleh? Jadi intinya perlu dimasukkan ke dalam undang-undang nggak sih soal aturan politik dinasti ini? Dulu kan pernah udah kita undang-undang, udah dibuat undang-undangnya dulu tuh, di undang-undang pilkada kita. Bahwa seseorang yang tengah menjabat tidak boleh satu ke kiri, satu ke kanan, satu ke atas, satu ke bawah, ikut juga menjabat dalam posisi yang bersama gitu. Tapi pasal itu diujikan di Mahkamah Konstitusi. Oleh Mahkamah Konstitusi dicabut pasal itu dan dinyatakan nggak berlaku karena alasan HAM. Semua boleh dipilih. Bahwa semua ya berhak, mau bahwa dia punya apa akibatnya ya kita alami yang seperti sekarang. Marahlah praktek politik dinasti di pilkada tahun 2020 itu efek dari putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Dan sekarang di pencalekan juga sama. Data Formapi juga mengungkapkan betapa besar sekali praktek nepotisme itu untuk pencalekan 2024. Ada yang suami, istri, anak 1, 2, 3, semua caleg. Makanya istilah saya itu nanti kalau 2024 DPR itu bersidang, bukan lagi dipanggil John komisi sekian fraksi anu, bukan. Tapi dipanggil John dan keluarganya hadir apa enggak? Udah sampai kayak gitu ya, bisa-bisa ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.